Iya, zaman dulu itu bawa beras aja syukur. Nah, jadi kalau ada nomor WA-nya satu kontak. Nah, nomor saya ini, Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang bertanya, Bang, coba carikan video awal mulanya Bapak Jamil perjalanannya masuk ke Malaysia tahun berapa dan kisahnya seperti apa. Nah, alhamdulillah hari ini saya menjumpai sebuah video Bapak Jamil diwawancari oleh wakil bupati daripada Lombok ya, atau wakil kepala daerah kalau dalam bahasa Malaysia, bahwa beliau masuk ke Malaysia ini perjalanannya sangat-sangat panjang, bahkan hampir 1 bulan, hanya berbekal dengan beras saja. Bayangkan, Masya Allah, hidup di zaman dulu memang agak susah ya dibanding di zaman sekarang. Karena di era zaman sekarang segala kemudahan bisa kita dapati. Bersyukur kita hidup di era zaman sekarang, bisa menikmati apa saja. Soal makanan pastinya berlimpah-limpah ya daripada di era zaman dulu. Nah, seperti apa kisah Bapak Jamil? Kenapa sampai bisa nekat masuk ke Malaysia? Mari kita reaction videonya dan kita dapat jawaban di video ini. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua, dan semoga video ini bermanfaat dan kita bisa mengambil kisah inspirasi daripada Bapak Jamil. Apapun kisah kelamnya yang dulu, mari kita doakan semoga Bapak Jamil dipermudahkan segala urusannya. Wakil Bupati atau Bapak Wakil Pimpinan Daerah Lombok ini juga memberi hadiah Bapak Jamil berupa handphone. Masya Allah, barokallah. Memang kalau orang baik di mana-mana pasti akan mendapat perlakuan yang sangat spesial dan sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita reaction videonya. Semoga video ini memberi manfaat kepada sahabatku semuanya. Perjalanan Bapak Jamil menuju Malaysia di tahun 1978. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan. Ya. Jadi Pak Jamil ini, beliau ini keluar dari rumah dari Tepas sana tahun 78. Keluar dari rumah tahun 78. Dari Tepas itu berdua dengan teman. Oh, jadi berdua dengan temannya. Ke Taliwang nih. Ke Taliwang, ke kotanya. Kami ke Dari Tepas ke Taliwang naik apa? Jalan kaki. Saya jalan kaki. Dari kampung Jadi jalan menuju kaki. kotanya Tahun jalan 78 kaki. itu dari Tepas sepakat sampai ke Taliwang. Itu berapa jam jalan? Dulu kan masih berbatu-batuan. Batu-batu. Bisa 2 jam, 3 jam. 3 jam jalan. 3 jam Dan untuk pakai menuju kotanya dari kampungnya. Sandal. Pakai sandal. Memakai sandal Jalan atau kaki selipe. pakai sandal. Alhamdulillah dari Taliwang, Bapak ndak nginap ya di Taliwang dulu ya. Enggak. Jadi Jadi sini pagi. berarti dari Tepas itu malam. Malam. Malam bawa pisang juga ya. Dari kampungnya itu berangkat malam ya. Untuk menuju kota. Ini Pak Jamil ini kabur dari rumah. Nah, ternyata Pak Jamil ini kabur dari rumah. Serasi dengan orang. Ya, jiwa muda. Jadi beliau ini berjiwa muda karena ingin cepat maju ya. Karena maklum dulu tahun 78 susah makan. Jadi Betul beliau banget, ini Pak. ingin memperbaiki hidupnya. Jadi beliau berniat ke Malaysia. Tahun 78 dari Tepas ke Taliwang malam hari. Setelah dari Taliwang itu langsung kemana? Ke Labu Mapit. Naik apa? Naik bis. Naik bis. Masih ingat nama bisnya itu? Tugu Mas. Oh, Dari Taliwang sudah ada Tugu Mas. menuju ke pelabuhan. Jadi Taliwang ini adalah kotanya. Kemudian Pak Jamil menuju ke pelabuhan. Yang Budi Kayu. Oh, ya, betul. Sama dengan Balong Niat bersama. Bersama. Nah, ya, jadi dulu itu kalau ada bus itu kayak mobil India itu, kayu atapnya itu. Ya, kayu. Nah, setelah itu dan itu lama ya karena belum jalannya masih jelek juga kan? Masih batu. Masih batu. Berapa jam ke sana itu naik bus? 4 jam, 5 jam? Mau. Nah, padahal ke Mapin itu cuma 1 jam selesai kita Mapin itu. Udah sampai 1 jam. 30 menit. Dulu tuh 4 sampai 5 jam naik bus, naik bus. Nah. Untuk menuju pelabuhannya 4 jam ya kalau dulu. Tapi kalau sekarang 30 menit. Ke rumahnya siapa? Rumah Daeng Terang. Daeng Terang. Itu biasa orang itu punya kapal, Bang. Daeng Terang ini juru budi.
Oh, jurumudi. Juragan ya orang lain, tuan perahu orang lain. Oh, dia bawa perahu orang. Jadi di Mapin itu nginap ya? Angin apa? Nginap untuk persiapan berangkat. Siapa yang berangkat? Berangkat kemana? Kami naik dari situ mau tuju Riau. Langsung ke Rio dari Mapin itu. Nah, Berarti naik kapal dari Labuan Mapin perahu. sampan. Nah, jadi perahu. Jadi, bangka. Kalau zaman kita itu bangka, sampan. Itu isinya berapa orang? Saya kami Berlima, bertujuh, kami boleh duduk 8 orang. 8 orang ya. Jadi beliau itu dari Mapin, bayangkan dari Mapin langsung ke Rio ber-8 orang pakai sampan. Jadi kalau orang yang mancing sekarang itu pakai sampan itu yang dibuat beliau itu pergi ke Rio. Jadi Bayangkan Pak Jamil ini di dari pelabuhan Lombok Ombak langsung menuju pelabuhan Riau ya, bawa bekal. atau ke Riau. Bawa Apa? Pisang. beras. Oh, beras. Berarti masak di situ tuh. Masak. Ternyata hanya membawa bekal beras saja. Ikan teri. Pageri. Ikan teri nggak bawa. Nggak bawa pancing sekalian mancing. Oh, enggak. Berarti dari Mapin itu langsung ke Rio. Mapin itu adalah pelabuhannya ya. Hampir di Gresik. Nah, jadi beliau ini sebelum masuk ke Rio, ternyata beliau ke Jawa dulu. Jadi Oh, dari ternyata Mapin sebelum ke Malaysia beliau ke Gresik dulu ya. langsung ke Gresik, Jawa Timur. Nah, Gresik, Jawa Timur itu memang terkenal ada pulau namanya Pulau Bawean namanya itu. Itu banyak orang yang ke Malaysia. Betul sekali. Nah, dari sana Bapak. dari Gresik ke Dari Gresik kami nginap 1 malam di pelabuhan. nginap 1 malam di Oh, pelabuhan. nginap 1 malam di Dari pelabuhan. Gresik. Kami ambil air di situ. Ambil air sehingga untuk Ambil air. menambah amunisi ya, air yang dimakan. Tapi nggak ada jajan di bawah ya. Nggak ada ya. Iya, zaman dulu itu bawa beras aja syukur. Jadi kalau ada anak sekolah zaman sekarang itu kalau dikasih beras itu bersyukur lah. Apalagi Bersyukur dikasih di uang, beliau ini hidup ngerasa zaman cuma sekarang bawa ya. beras bekalnya. Dulu Nggak itu uang, jajan nggak ada. nggak ada uang. Bawa beras pun sudah bahagia. Setelah nginap, proses perjalanannya dari Gresik Dari Gresik kami menyeberang terus sampai Riau. nyebrang Oh. ke Rio berapa hari? Dari Gresik Pulau Bawean langsung ke Riau. 2 minggu. Jadi dari 2 Gresik minggu. itu ke Rio itu 2 minggu, bayangkan 2 minggu, Masya pakai Allah. sampan kecil, orangnya 8, air masuk ya ke sampan itu ya. Terus ditimba-timba gitu ya. Ada lah. Oh, Ke pompa. dikeluarin air, dipompa. Pompa Nah, manual. pompa untuk keluarin. Nah, jadi beliau ini perjalanannya dari Labu Mapin ke Gresik itu 1 minggu. Ada? Ada. 1 minggu. Terus dari Gresik ke Rio itu 2 minggu. Berarti perjalanannya hampir 21-22 hari ya. 21 Lama banget hari kan? Baru sampai di Rio. Ya. Dari Rio Lombok nginap lagi. ke Jawa seminggu. Dari Jawa ke Riau 2 minggu. Teman sana. Bukan, nginap di Pelantar Angkatan Laut. Oh, jadi di sana di Rio itu ada kantornya Angkatan Laut ya, karena ada dermaganya mereka. Jadi di jalan itu tidur ya di situ. Apa adanya sudah itu ya. Enggak sembunyi-sembunyi. Oh, enggak sembunyi-sembunyi. Oh, terang-terangan ya. Angkatan Laut ni bantu Oh. yang lalu tu. Oh, yang Dibantu Angkatan Laut malah. Nah, baru dari Rio itu Diantar kami pakai ke Johnson langsung ke Pulau Rio juga ke Pulau Terong. Oh, ke Pulau Terong. Jadi orang ini enggak tahu bahwa bapak itu mau ke Malaysia kayaknya. Tahu Tahu juga. dulu kan. Bebas ya. Jadi dari Rio ke Pulau Terong berapa jam? Sejam, 2 jam? Lebih kurang 3 jam. 3 jam. Dari Dari Rio ke Pulau Terong. ini dari Pucung. Dari Pucung ya, Pucung Rio ke Pulau Terong. Pulau Terong. Pulau Terong itu masih Indonesia ya? Rio juga. Oh, Rio juga. Kami menginap 1 malam di situ. Nginap 1 malam. Besok pagi abang Idi nama dari Mapin. Oh, dari Mapin. Diantar kami ke Moro sore. Moro itu Rio juga. Rio juga. Berapa jam? Dari pagi kami sampai sore.
Berarti ada sekitar 8-11 jam. Perjalanan yang sangat jauh sekali ya. Dari Pulau Terong ke Moro. Untuk sampai menuju ke Malaysia, Kepulauan Riau. Pak Jamil harus melewati beberapa pulau. Dari Terong itu Dari sampai Moro. Dari pulau satunya ke pindah pulau berikutnya. Ini orang kampung itu. sudah ada banyak orang Taliwang, orang Keluarga apa lagi? Abang tuh. Oh, ternyata Pak Jamil di situ banyak berjumpa saudaranya yang dari Lombok juga ya. Jadi bapak ini generasi kesekiannya orang Pupas ini ya di sana itu. Luar biasa ya. Jadi orang-orangnya kita ini dulu Tepas ini masuk kecamatan Taliwang. Jadi memang dasarnya kita ini perantau. Jadi beliau ini sudah turun temurun mengikuti jejak keluarga. Jadi ketika ketemu di Pulau Moro itu sudah ketemu dengan keluarga sepupu 1, sepupu 2 ya. Sepupu 2 saya di Tanjung Balai. Tanjung Balai. Nah dari situ masuk ke Malaysia gimana? Dari Moro ke Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun itu Indonesia juga kan? Indonesia juga. Masih mutar-mutar ya. Mutar-mutar lagi. Ya, ternyata masih muter-muter ya untuk masuk ke Malaysia. Karimun, Dari Tanjung Balai Karimun masuk ke Malaysia. terang-terangan atau diam-diam? Nah ini sembunyi-sembunyi ya? Nah, Terang-terang. oh, Pakai paspor, Pak. saat ada paspornya, Berarti tahun 70 dulu masuk Malaysia nggak sembunyi-sembunyi kah? tetapi ilegal kita masuk ya, ilegal. Berarti dari Tanjung Balai Karimun masuk Malaysia, pertama diinjak Malaysia namanya kampung apa? Sungai Buntu. Sungai Buntu. Daerah Pontian. Oh, daerah Pontian. Pertama Itu kali di daerah Malaysia, pertama Pak yang Jamil Pak Jamil langsung ke injak Sungai di Buntu. Malaysia. Itu Pontian. namanya Pulau Pontian. Pontian bukan pulau, Mas. Dari situ Pontian daerah. pegang HP selama 40 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Pak Jamil dibelikan HP Nomor sama Bapak Wakil Bupati ya, tahu ya. atau Bapak Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah kalau dalam bahasa Malaysia. Jadi siakam sih. Bang, Bupati itu apa sih? Bupati itu sesuatu. Bupati itu Ini WA. sebuah itu ya, pemimpin daerah kalau di Malaysia. Jadi Bapak Saifuddin ini adalah wakil bupatinya ya. Kalau tak silap lah. Wakil Bupati. Oh iya benar, Bapak Saifuddin wakil bupatinya. Wakil Bupati. Siapa Dan ini? alhamdulillah Lanjut. Bapak wakil bupati ini memberikan HP Bapak Jamil. Perjalanan yang tidak mudah dilalui oleh Bapak Jamil. Kesukaran, rintangan, bahkan nyawa jadi taruhan. Dari kampung halamannya beliau harus berjalan kaki menempuh jarak hingga 3 jam untuk sampai ke kotanya untuk mencari terminal. Nah, dari kotanya beliau menuju ke pelabuhan naik bus dengan jarak tempuh 4 jam. Karena dulu akses jalannya masih itu ya, mungkin masih kurang mulus atau mungkin masih belum terbangun. Jadi untuk menuju ke pelabuhannya saja sampai 4 jam atau 3 jam. Kalau sekarang kata Pak Wakil Bupatinya hanya 30 menit saja. Nah, setelah dari pelabuhan, Bapak Jamil ini langsung menuju bergerak ke Jawa dengan naik kapal. Kapal kecil ya, atau biasa disebut otok-otok kalau dalam bahasa Jawa. Karena dulu menggunakan mesin dompleng ya biasanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah dari Lombok ke Jawa, beliau bermalam 1 malam untuk pergi ke Riau. Selama perjalanan dari Lombok ke Jawa menempuh jarak sampai hingga 1 minggu. Terus kemudian beliau menginap bermalam di Pulau Bawean. Pulau Bawean ini banyak juga penduduknya yang merantau ke luar negara. Biasanya mereka langsung menetap di negara tersebut. Nah, di Malaysia juga ada warga Mboyan. Itulah asal-usul warga Mboyan dari Pulau Bawean. Nah, setelah dari Pulau Bawean, Bapak Jamil langsung bergerak ke Riau. Perjalanan memakan waktu 2 minggu. Hanya berbekal beras saja. Tidak ada snack, tidak ada jajan. Karena dulu kehidupan memang benar-benar sangat susah. Nah, semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama. Untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat sekarang. Kesukaran, kesulitan dilalui oleh Bapak Jamil untuk menuju ke negara Malaysia. Beliau ini merantau untuk merubah nasibnya. Tapi apalah daya, di perjalanan mungkin beliau menghadapi ujian dan cobaan. Dan sekarang beliau sudah
sampai ke kampung halamannya setelah bebas menjalani hukuman. Apapun kisah dari Pak Jamil, kita harus doakan yang terbaik buat Pak Jamil. Semoga video ini memberi inspirasi untuk sahabatku semuanya, bahwa kita harus banyak bersyukur. Kehidupan dulu memang sangat susah dibanding hidup di zaman sekarang. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa yang suka dengan video ini silahkan subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Dan Bapak Jamil ini tempat pertamanya mendarat di Malaysia, yaitu di Sungai Buntu, tempatnya di daerah Pontianak.